Mitra TA TV memanfaatkan energi potensial air menjadi pembangkit listrik tenaga air atau PLTA merupakan salah satu pengembangan energi terbarukan untuk mengurangi energi penggunaan bahan bakar minyak atau BBM. Dalam mengembangkan penelitian tersebut, Universitas 11 Maret Surakarta bekerja sama dengan UNY Yogyakarta dan beberapa universitas lainnya. Memilih Kabupaten Karanganyar yang memiliki wilayah dengan sumber daya alam yang sangat berpotensi sebagai pembangkit listrik tenaga air. Agenda UNS audiensi dengan pemerintah Kabupaten Karanganyar dilaksanakan pada hari Jumat, 19 Februari 2021, bertempat di Rumah Dinas Bupati Karanganyar. Perwakilan dari Fakultas Teknik dan Pasca Sarjana UNY Yogyakarta, Profesor Sunarto, membuka audiensi dengan memperkenalkan rombongan dan mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas desertasi pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Berdasarkan informasi yang kami terima, katanya di Jumo itu ada semacam telogo atau danau gitu, yang airnya itu cukup melimpah dan itu kemungkinan bisa untuk membangkit tenaga listrik. Oleh sebab itu, saya menugaskan mahasiswa kami, itu Pak Dr. Anisanar, ya, di UNS, karena ini sedang dalam proses untuk penyelesaian studi. Nah, kalau gitu Mbak, kebetulan nanti coba ditengok gitu. Setelah kami mendengar informasi itu, kami menugaskan Pak Danat untuk mengadakan survei awal preliminary study untuk mengetahui, melakukan observasi untuk mengetahui kira-kira kelayakan jadi airnya itu seberapa. Karena ukuran dari satu pembangkit listrik tenaga air itu dari debit air. Setelah kami lihat ke sana, ini tadi saya tahu bahwa itu airnya cukup melimpah, cukup besar. Oleh sebab itu bisa nanti dibuat untuk pembangkit listrik tenaga air. Jadi kemungkinan bisa ya lebih dari megawatt ya, 1 megawatt itu kemungkinan bisa. Dalam hal ini kulon pun untuk ini kalau bisa nanti kami akan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Karanganyar ini untuk coba nanti membangun. Jadi kalau ini tugas mahasiswa kami itu nanti bisa membuat pembangkit listrik tenaga air di Jumo Karanganyar. Saya kira Pak itu nanti ya. Nah, instansi kami itu kami nanti dari kerjasama UNS, UNJ Universitas Negeri Yogyakarta, dari BPM dan juga pemerintah daerah. Ini bagaimana nanti untuk kita melaksanakan itu. Dari Universitas 11 Maret Surakarta, presentasi disampaikan oleh Profesor Rahmawati yang mengupas secara singkat gambaran pengajuan proposal kepada Pemkab Karanganyar. Jadi di UNS itu ada 2 skim tawaran. Yang pertama itu namanya skim dana loncatan PTNBH. Karena UNS itu baru beberapa bulan ini saya dinobatkan menjadi PTNBH. Nah, itu ada dana loncatan yang nantinya digunakan untuk yang PLTA. Jadi kami proposalnya di sini judulnya adalah pengembangan desa wisata berwawasan lingkungan dan peningkatan ekonomi masyarakat melalui green energy. Kemudian yang kedua itu dana dari Kemenristek Dikti. Itu adalah skimnya adalah matching fund. Jadi kita itu pentahelik Pak ya, akademisi, praktisi, kemudian masyarakat ya, itu berkolaborasi. Untuk yang matching fund ini saya judulnya adalah optimalisasi bonus. Ya. Jadi di ekonomi itu kan ada prinsip ekonomi. Jadi dengan sumber daya tertentu nanti outputnya bisa optimal. Gitu.
karena kan dituntut pendapatan nanti bisa meningkat. Lalu sekarang kita klik kalau problemnya sampah, ya. Nanti pengolahan sampah organik dan anorganik, bisa untuk pupuk, kemudian bisa juga untuk jadi listrik. Nanti yang ibu-ibu desa Wisma itu kita ajari untuk yang sampah-sampah plastik jadi kerajinan. Kita sudah membina di desa Supunan, di DIY itu jalan bagus sekali, sudah jadi eduwisata, bahkan orang-orang luar negeri belajarnya ada ke situ semua. Jadi gambaran singkat dari ini mimpi-mimpi kami para akademisi, nanti supaya bisa berjalan dengan baik. Pengajuan proposal ini akan mengoptimalkan pendapatan BUMDes dan juga bersama mahasiswa melakukan teaching factory dengan memanfaatkan apa yang ada menjadi eduwisata serta membuat pusat listrik tenaga air. Saya dan tim datang ke Bapak Bupati untuk presentasi membuat proposal scheme matching fund, ya, itu dana dari Dikti. Jadi harus ada klik, ya, kegiatan dari dunia usaha dan dunia industri. Nah, ini saya mengajukan dengan BUMDes, ya, bagaimana BUMDes itu bisa optimal nanti pendapatannya, yaitu dengan permasalahan di situ ada sampah, ya, sampah nanti organik dan anorganik itu diolah menjadi sesuatu yang mempunyai value. Kemudian untuk mahasiswa saya berencana membuat teaching factory, ya. Teaching factory disesuaikan dengan kondisi yang ada di Desa Berjo. Jadi nanti bisa menanam pohon porang itu, wah sekarang baru booming, ya. Pohon porang itu diekspor. Kemudian bisa berternak ayam, kemudian sapi dan seterusnya. Jadi apa yang ada di Desa Berjo itu bisa bermanfaat, ya, bagi masyarakat. Kemudian Desa Berjo itu kan banyak wisatanya, ya. Nanti kita bantu juga menjadi eduwisata, dan yang terakhir adalah membuat PLTA, ya, pusat listrik tenaga air. Jadi kita teliti dulu sumber airnya yang di Desa Berjo itu, di Desa Jumo, kemudian di situ ada telaga. Telaganya bagus sekali, ya, bersih, Madirda namanya. Jadi nanti bisa meningkat, ya, pendapatan dari BUMDes itu, ya. Dana yang scheme berikutnya adalah dana loncatan PTNBH. Jadi UNS itu PTNBH ada 8 indikator kinerja utama yang harus tercapai, ya. Sekarang Pak Menteri juga mencanangkan kampus merdeka, ya. Jadi dosen itu tidak hanya di kampus, tidak hanya teori saja, tapi juga tahu praktek-praktek yang terjadi di masyarakat. Kemudian Fakultas Ekonomi nanti juga akan dibentuk lab desa, ya. Jadi inisiasi lab desa ini saya kira penting sekali, ya. Selama audiensi berlangsung, tim yang telah melakukan survei lokasi menyampaikan hasil analisa secara teori dan sekaligus mengembangkan ekonomi kreatif di daerah tersebut. Kalau di Pancuran itu hanya paling sekitar 1 kilowatt, Bapak. Jadi paling hanya bisa untuk penerangan di sekitar tenaga ataupun kebutuhan listrik yang lain. Jadi nanti bisa dihybridkan dengan yang diesel di sana, Pak Lurah. Selain mengelola sumber daya alam yaitu energi potensial air menjadi PLTA, tim peneliti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret Surakarta memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui program pembinaan dan pengembangan masyarakat desa di wilayah tersebut. Tadi kami sedang ke Jumok untuk mengembangkan listrik berbasis mikrohidro dan juga untuk mengembangkan mengolah sampah menjadi kompos serta menjadi tenaga listrik.
Nah, selain itu, kami dari Lab Desa juga mempunyai banyak desa binaan, antara lain di Purworejo dan di Jawa Timur. Sementara di Purworejo kami membina desa Kerandegan yang pada saat ini sudah menjadi desa yang relatif menonjol di Jawa Tengah. Banyak produk-produk yang dia lakukan, antara lain memiliki Gojek, ya, seperti Gojek namanya ngojol, ya. Kemudian juga memiliki marketplace, kemudian juga memiliki berbagai kegiatan yang lainnya. Saat ini sedang mengikuti lomba tingkat nasional untuk Desa Siaga Candi, desa binaan kami. Audiensi bersama pemerintah Kabupaten Karanganyar yang berlangsung lancar mendapat dukungan positif dari Bupati Karanganyar. Kalau memang memungkinkan itu menjadi sumber listrik untuk kepentingan mungkin wilayah sekitar dan seterusnya, untuk edukasi saya kira bagus. Cuma dicek nanti kapasitas airnya itu tigo rendenge seperti apa, karena tigo itu air terjun Jumok itu itir-itir, tahu ya itir-itir, nah, kecil. Mesti harus digoleki sumber yang lain supaya mengalirnya ke sana debitnya bisa lebih besar. Kemudian hasil kajian tetek bengek ada di situ, jret. Oh, di sini akan kita bikin ini. Mungkin sebagian pendananya dari mana. Nah, nanti beban tanggung jawab pemerintah itu ngasih apa, bantu apa, nanti kita tindak. Kita siap, intinya siap. Namun berarti dilanjutkan, tidak sekedar studinya ngerampung ke penjenengan gitu. Outputnya bisa nyata. Nanti Pak Kades dan teman-teman biar ngopeni hasil penemuan penjenengan itu. Nah, soal dodol listrik ke PLN itu ruwet, Pak. Itu nanti saja. Yang penting listrik ada, bisa untuk lingkungan masyarakat sekitar. Juga perlu misalnya dari situ sak desa untuk aliran kabeh kita bedoti PLN, ganti kabeh kan jadi heboh. Asik itu kalau heboh. Nah, kita punya listrik sendiri. Missing Fund dari beberapa perguruan tinggi diharapkan menginspirasi dan mengedukasi untuk memberikan yang terbaik di tengah pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juliat Mono, Bupati Kabupaten Karanganyar. Hari ini kami tentu bersyukur gembira matching funds dari beberapa perguruan tinggi, baik dari UNS, UNZ, dari salah satu disertasi S3 tentu untuk mengelola di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Sangat mungkin nanti menjadi desa yang akan menghasilkan listrik mikrohidro dari air yang ada di air terjun Jumok, Desa Berjo. Semoga ini menginspirasi dan mengedukasi masyarakat untuk tetap memberikan yang terbaik di tengah pandemi, juga harus selalu produktif, dan desa wisata nanti juga akan makin keren dan maju. Oleh karena kami support, kami dukung dengan sangat senang hati, mudah-mudahan ini menginspirasi bagi siapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian agenda audiensi dengan pemerintah Kabupaten Karanganyar diakhiri dengan sesi foto bersama.
Makanya kita dirikan OT, kalau betul-betul mau paham tentang dunia trading, di sini tempat kita belajar yang benar. Apa sih trading itu? Resikonya bagaimana? Melakukannya bagaimana? Logika berbisnisnya. Work from home, paling cocok trading option dan profit konsisten. Caranya, belajar trading bersama OT. Daftar dan gabung seminar online OT Option Trading Institute. Bisa pakai komputer atau HP Android. Caranya, ketik WA TATV, spasi nama, kirim ke 081654000234. Gratis dan dijamin pasti bisa trading dengan benar. Kunjungi www.belajardiot.com. Dari Sarimi, cek! Hari aromanya sudah menggoda. Gurihnya nikmat luar biasa. Kenyal, minyak kenyal. Sarimi, rasanya benar. Oh Sarimi, Sarimi, nikmatnya emang bikin goyang. Ensatik, sakti menyembuhkan nyeri sendi dan rematik. Sendi adalah bagian dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai penghubung antara dua tulang yang memungkinkan Anda untuk menekuk lutut dan siku. Mengingat perannya yang penting, maka kesehatan sendi perlu dapat terus berfungsi dengan baik. Faktanya, seiring bertambahnya usia, kesehatan sendi mulai menurun. Jika tidak dijaga mulai dari sekarang, bisa berakibat pada penyakit persendian seperti nyeri sendi, nyeri punggung, nyeri radang otot, lemas, tidak bisa berjalan, tidak bisa mengangkat beban gara-gara sakit pinggang, susah beraktivitas karena kekakuan tulang, atau menderita susah bergerak karena rematik. Jangan anggap remeh. Sendi manusia terdapat di dalam tubuh yang sangat tertutup rapat. Sama halnya dengan pintu yang menjaga dari angin dan udara dingin yang dapat menyebabkan terjadinya kelembapan di dalam ruangan. Jadi, bagaimana cara agar tidak terkena sakit nyeri tulang punggung, nyeri tulang pinggang, dan nyeri radang otot? Kuncinya yang terpenting adalah memberikan ketahanan pada sendi dan tulang. Ensatik, sakti menyembuhkan nyeri sendi dan rematik. Ensatik, sakti menyembuhkan nyeri sendi dan rematik. Sebagai tulang punggung keluarga, suami saya bekerja keras setiap hari. Suatu ketika, suami saya tiba-tiba mengeluh sakit pada bagian punggung dan pinggangnya. Bahkan, dia tidak bisa membalikkan badannya saat tidur. Berjalan pun harus berpegang ke dinding hingga tidak bisa beraktivitas kerja. Apalagi mengangkat beban berat, hal itu membuat dia tersiksa dan merasa tidak berguna sebagai lelaki. Sebagai seorang istri, saya ikut merasakan kesedihan suami. Saya ingin sekali melihat suami saya sehat dan bisa kembali bekerja lagi untuk menghidupi keluarga kami. Ensatik, sakti